bisa berdiri nih. Bisa. Bangunan kayu dengan alas tanah menjadi tempat belajar sejumlah siswa di Sekolah Tanjung Jaya, Desa Tanjung Gurung, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Selain kondisi bangunan yang seadanya, lokasi sekolah ini juga berada di pedalaman, di antara perkebunan perbukitan yang hanya bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2, lantaran kondisi jalan yang sulit dilintasi. Sejumlah sarana dan prasarana di sekolah yang berada di pelosok perbatasan ini jauh dari kata layak sebagai tempat bagi para puluhan siswa untuk mengenyam pendidikan. Buku pelajaran para siswa pun kebanyakan sudah lapuk termakan usia. Hanya terlihat beberapa buku saja yang berserikan terbaru yang merupakan sumbangan dari masyarakat. Namun kondisi ini mau tak mau mereka jalani, lantaran sekolah ini merupakan sekolah yang paling dekat dari rumah tinggal para siswa. Kata dekat yang dimaksud adalah 1 jam dengan berjalan kaki melewati bukit dan hutan. Bagi sebagian anak, berangkat dan pulang sekolah adalah uji nyali, ketangkasan, keberanian, dan menepis ketakutan. Sampai ke sekolah dan kembali ke rumah adalah tujuan utama. Yang terpenting adalah tetap hidup. Pelajar di Sigi, Sulawesi Tengah menyeberangi sungai menggunakan ekskavator. Tak ada jembatan, sedangkan air sungai derasnya minta ampun. Akhirnya mereka menaiki baket atau sendok dan diarahkan oleh operator menuju daratan seberang. Infrastruktur di desa mereka memang sudah luluh lantak sejak gempa Palu tahun 2018. Jembatan sudah rusak dan belum rampung diperbaiki. Yang kena imbas salah satunya adalah anak-anak sekolahan. Belum lagi jaringan internet di kampung mereka terputus. Di masa pandemi saat semua orang berada di depan layar, belajar dan ujian, mereka harus berangkat tiap pagi, pulang tiap sore, menaiki ekskavator, menyeberangi sungai tanpa jembatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nama saya Gina Nur Fitriani, NIM 2108106003. dan saya Salsa Puji Tasfiatul Kolbi dengan NIM 2108106037. Dan saya Hidayah Rasul Firdaus dengan NIM 2108106008. Seperti yang teman-teman tahu ya, masalah pendidikan di Indonesia itu sangat banyak. Namun, kelompok kami akan membahas beberapa di antaranya permasalahan yang ada di pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Gina Nur Fitriani. Baik teman-teman, yang pertama itu ada masalah mengenai pembulian pada guru. Yang mana di sini ada video mengenai masalah tersebut pada saat guru datang ke sekolah dan siswa malah membuli gurunya dengan cara mengejek dan yang lainnya. Dan di sini kita tahu bahwa masalah tersebut adalah berdampak tidak baik untuk sekolah, yang mana hilangnya batasan antara guru dan siswa, misalnya akibat dari gaya yang mengajar yang terlalu santai oleh guru sehingga siswa tersebut merasa tidak adil atau tidak mendapatkan pengetahuan yang sewajarnya. Selanjutnya di sini juga kurangnya kontrol diri dari siswa, yang mana membuat masalah tersebut, pengelolaan emosi dan kontrol dari siswa sendiri memicu tindaknya pembulian terhadap guru tersebut. Dengan tidak memiliki saluran yang tepat dan menyampaikan ketidakpuasan atau unek-unek dari siswa tersebut. Selanjutnya di sini juga dapat berdampak pada psikologis, yang mana kenakalan remaja atau ketidakmampuan siswa tersebut membuat memicu faktor pemicu pembulian tersebut. Selanjutnya di sini juga kurangnya perhatian dan pengawasan yang diberikan oleh guru, yang mana membuat pola asuh yang kurang tepat dan bisa menyebabkan anak tersebut berperilaku tidak sopan dan kurang memiliki empati terhadap orang lain, termasuk kepada guru tersebut. Di sini juga dijelaskan bahwa kasus tersebut siswa mungkin melakukan bully terhadap guru tersebut dalam bentuk ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan di sekolah, yang mana menyebabkan pembulian terjadi kepada guru tersebut.
Terus ada juga rendahnya kemampuan guru dalam mengelola kelas, yang mana penciptaan suasana belajar yang kurang kondusif membuat siswa tersebut merasa tidak nyaman dan bosan, sehingga potensi menimbulkan sikap yang tidak hormat. Jadi pentingnya siswa dan guru itu saling menghormati dan saling mempercayai, dan siswa dan guru tersebut harus semua pihak itu harus saling menjaga atau menciptakan lingkungan belajar yang aman dan saling menghargai dan kondusif, seperti itu. Selanjutnya di masalah kedua akan dijelaskan oleh Salsa. Masalah selanjutnya yaitu seperti yang kita tahu, di mana beberapa wilayah di Indonesia kurang memiliki sarana dan prasarana yang kurang cukup di pendidikan, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Dampak dari kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yaitu antaranya mengurangi kualitas pendidikan. Ketika sarana dan prasarana sekolah tidak memadai, akan berakibat dalam masalah minimnya pendidikan karena keterbatasan fasilitas sekolah. Selanjutnya, kurangnya sarana dan prasarana ini membuat pembelajaran di sekolah berjalan kurang optimal dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dapat mempengaruhi berkembangnya kemampuan diri pada siswa karena tidak memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Ketika siswa tidak mempunyai fasilitas yang cukup untuk belajar, motivasi mereka untuk belajar terus mengurangi karena mereka tidak merasa terpanggil untuk belajar, di mana siswa ini sebelum mereka sampai di sekolah mereka sudah merasa lelah di perjalanan karena sarana dan prasarana yang kurang cukup di sekolah tersebut. Kurangnya sarana prasarana juga dapat menyebabkan siswa terpencil karena mereka tidak mempunyai fasilitas yang cukup untuk belajar. Fasilitas yang tidak memadai dapat menyebabkan resiko terhadap kesehatan seperti kondisi ruangan yang bocor, kursi yang rusak, dan sejenisnya. Dimana jika ruangan bocor itu belajar siswa juga akan terganggu dan kursi rusak juga akan mengganggu atau menghambat pembelajaran. Selanjutnya masalah yang akan disampaikan yaitu adalah akses pendidikan. Akses pendidikan merujuk pada kemampuan individu untuk memperoleh pendidikan secara fisik, finansial, dan sosial. Hal ini mencakup akses terhadap institusi pendidikan, sumber daya pendidikan seperti buku dan teknologi, serta dukungan finansial untuk pendidikan. Lalu akses pendidikan terbatas menuju ke tempat sekolah. Contohnya seperti siswa yang menempuh jarak 5 hingga 10 km untuk menuju ke tempat atau sekolah dalam mencari ilmu. Nah, pengaruh dari dampak terbatasnya akses pendidikan, contohnya seperti mengurangi motivasi siswa. Ketika siswa tidak mempunyai akses terbatas menuju ke tempat sekolah, motivasi mereka untuk belajar terus berkurang karena mereka tidak merasa terpanggil untuk melakukan pembelajaran. Lalu mengurangi kemampuan diri siswa, seperti kurangnya perkembangan siswa karena kelelahan dan tidak optimal dalam melakukan pembelajaran. Lalu mengurangi kesejahteraan siswa. Ketika siswa tidak mempunyai akses terbatas menuju tempat sekolah, maka mereka tidak dapat mengembangkan ilmu, keterampilan, kemudian menyebabkan risiko terhadap kesejahteraan mereka. Nah, untuk mengatasi dampak negatif ini perlu diperlakukannya tindakan untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, seperti dengan mengembangkan inovasi dan kebijakan yang efektif. Mungkin sekian dari
kami. Baik teman-teman, mungkin seperti itu ya masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.